إلى هدينية وصلى الله على المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إمام الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والمقربين خصوصا سيدنا الأكبر Nabi Al-Baghdadi وخصوصا yang sangat mulia Syekh Abdul Halim وبالخصوص وإلى خصوصا Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa khalaqa minhum syuhada wal hukama wal qurama wa faddala min arifina billahi wa sifati wal asma wa azaqahum lazzatan mahabbatul haqiqatul asya'i minal ardi was sama wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa min jamil asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi bisani ila yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Masyarakat salikin dan salikah kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja hari ini kita berlimpah rahmah, maghfirah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita membahas kajian kita di dalam beberapa kitab, yaitu Syarhus Salikin, itu di mana kita masih membahas yaitu orang yang hendak berjalan kepada Allah, itulah rukunnya. Rukun bagi orang yang hendak berjalan kepada Allah, yang pertama ialah bekal, sebagai bekal yaitu ialah takwa. Yang kedua ialah senjata yang disebut ialah zikrullah atau zikir. Senjata bagi orang yang berjalan kepada Allah itulah zikir. Jadi kalau ada salikin yang tidak pernah zikir, berarti dia ialah tidak memakai senjatanya, karena itu salah satu rukun di dalam perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itulah kendaraan. Kendaraan inilah yang disebut ialah himmatul aliyah atau tekad yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Nah, itu himmah, tekad. Nah, di kendaraannya bekal, takwa, senjata itu zikir. Yang ketiga ialah kendaraan, yaitu ialah himmah atau tekad, semangat yang tidak pernah putus-putus, semangat yang kuat, semangat yang tinggi. Nah, yang keempat itu ialah mursyid, pembimbing. Dalam perjalanan kepada Allah tidak akan mungkin sampai jika tidak ada pembimbing. Yang kelima itu ialah teman perjalanan. Yang ketiga, kita sudah membahas sedikit yang ketiga, kita akan detailkan. Yang ketiga itu ialah kendaraan. Nah, kendaraan inilah yang disebut himmatul aliyah, semangat, tekad yang kuat, yang tinggi di dalam ialah perjalanan menuju pada Allah. Nah, tentunya tekad di sini adalah berupa ialah kehendak atau keinginan, di mana dia ingin senantiasa ialah selalu beramal, ingin senantiasa selalu ialah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
orang yang atau salikin yang ialah mempunyai tekad yang kuat untuk ialah menuju pada Allah, maka dia tidak akan terhingga penyakit baik, penyakit batiniah maupun penyakit dalam bentuk ialah tercela, penyakit masmumah, sifat masmumah yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau orang yang benar-benar sungguh-sungguh dia dengan kendaraannya yang disebut oleh hikmatul aliyah, dia akan beribadah, beramal soleh untuk mengharap ridho Allah, mengharap cinta kasih Allah, berkhidmat kepadanya, sehingga tidak akan meninggalkan sedikit pun dalam bentuk ialah amal ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, karena semangatnya bergelora, semangat yang tinggi yang tidak akan pernah putus-putusnya. Kalau kita bisa analogikan, kalau kita lagi semangat mencapai atau ingin menuju ke sesuatu, tentunya dengan semangat itu kita tidak akan kenal lelah, tidak akan kenal capek, tidak akan ada putus asa di dalam tujuannya atau ingin meraih sesuatu tersebut. Kebayang dong bagaimana adalah kita mempunyai tujuan yang tujuannya itu ialah mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Bagaimana kita bisa lelah, bagaimana kita bisa capek, bagaimana kita bisa putus asa. Yang kita tuju itu ialah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Oleh karenanya orang yang ialah tidak ada semangat di dalam hidupnya, tidak ada semangat di dalam ibadahnya, nah, inilah muncul akhirnya di dalam dirinya penyakit-penyakit batiniah, penyakit-penyakit yang menghinggapi hati dan jiwanya. Nah, kalau di dalam kitab Ad-Durrun Nafis disebutkan adalah penyakit itulah penyakitnya bagi pejalan, seorang salikin. Penyakit itulah kasal, futur, malam. 3 penyakit inilah yang menghinggapi diri kita untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyakit kasal, futur dan malam inilah. Kasal itu ialah yang juga malas, futur berarti adalah dia lemah, malam berarti adalah dia adalah bosanan, pembosan, penjemuk. Nah, inilah penyakit inilah yang sebenarnya kasar, futur, malam inilah yang bisa menghentikan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kasar, malas. Malas untuk apa? Ya jelas, malas untuk melakukan ibadah. Malas untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kebayang dong orang yang malas di dalam ibadahnya, bagaimana dia mengharap berjumpa dengan Tuhannya. Orang yang malas untuk wilayah akhiratnya selesai. Orang yang malas wilayah dunia saja, dia pasti dunia akan berantakan. Dunianya pasti tidak akan terpenuhi dengan baik, dengan cukup. Contoh, orang yang malas bekerja, apa bisa? Dia ialah mencukupi kehidupannya, keluarganya, anaknya, istrinya. Tentu tidak akan bisa. Ingin mendapatkan kebahagiaan dunia jauh, apalagi ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalau malas, kasal ini adalah malas menghinggapi adalah seorang pejalan atau seorang salikin, bagaimana dia akan mengharapkan kebahagiaan akhirat? Malas di wilayah dunia saja dia akan termuntah-muntah. Contoh, malas dagang, malas apalagi kerja sesuka-suka,
kalau dagang, contoh nih dagang, orang yang dagang yang malas tuh gimana mau pelanggan atau pembeli yang datang untuk kira berbelanja. Sedangkan dalam berdagang itu dibutuhkan ya sebetulnya istiqomah. Istiqomah dalam berdagang itu penting banget. Contoh orang yang dagang istiqomah, contohnya begini, dia dagang apa tuh? Contohnya adalah nasi uduk. Contoh dagang nasi uduk. Biasanya kalau nasi uduk itu adalah bukanya itu mungkin setelah subuh atau mungkin setengah 6 lah, setengah 6 deh. Jadi sampai habis atau mungkin sampai jam 8 jam 9. Nah, dia bukanya istiqomah jam setengah 6 terus, nggak akan lewat sedikit, setengah 6 terus. Dan dia bukan tiap hari istiqomah, sehingga ialah akan berdampak pada ialah pelanggan yang otomatis adalah dia akan berpikir, mempunyai pikiran adalah pasti nih yang jaga nasi itu buka nih tiap hari itu buka, karena pokoknya dari jam setengah mungkin habisnya jam 8 itu sudah pasti. Dan pelanggan itu tidak akan menekan, dia tutup atau buka ya, buka atau tutup ya. Nah, berbeda dengan yang satu contohnya jualan nasi tapi adalah bukanya seenaknya. Kadang buka jam 6, kadang nggak buka, kadang jam 7 baru buka, kadang bukanya juga adalah nggak lengkap menunya, contohnya seadanya, yang ada kabur tuh yang namanya pelanggan, kecuali yang memang kepepet lah, beda pusat. Ini kan contoh istiqomah di dalamnya dunia dagang mengais rezeki. Ini contoh. Kalau yang malas yang tadi, ya sudah. Makanya jangan salahkan. Orang kita disuruh ialah mengais rezeki, mencari namanya ialah rezeki di dunia, yang penting halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, cari tuh makan apa yang ada di dunia, yang ada di bumi ini dengan halalan thayyiban. Belajar yang kalian mencari rezeki dengan cara yang halal. Kalau tidak istiqomah di dalam dagang, ya sudah, malas gitu, tidak akan bisa memenuhi mencukupi kehidupan dalam wilayah dunianya. Kebayang dong sekarang kalau kita untuk wilayah akhirat. Kalau kita malas di dalam wilayah akhirat, terutama ibadah pada Allah dan untuk pengabdian pada Allah, apa iya kita akan mengharapkan yang namanya akhirat itu menjadi milik kita? Apa iya kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan akhirat tersebut dalam bentuk anggaplah surga? Mimpi kalian itu mimpi. Kenapa? Memang yang namanya surga itu tidak dapat ditebus dengan amal ibadah, melainkan surga itu ialah dalam bentuk rahmat Allah, dalam bentuk cinta kasih Allah. Tetapi tanda-tandanya bagi orang yang mendapatkan rahmat Allah itu ialah tidak ada kasal, malas di dalam ibadahnya, sehingga ibadahnya itu dipenuhi dengan keistiqomahan. Jadi ibadahnya nggak malas. Ini tanda-tandanya bagi orang yang mendapatkan rahmat Allah. Jangan kepedean kalau kita merasa adalah ibadah yang sudah paling banyak. Terlebih baru adalah sholat, puasa, haji, zakat, baru 4 itu. Sedangkan itu yang wajib. Baru adalah mengharapkan surga. Sedangkan surga itulah rahmat dari Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah bukan hanya sebatas ialah sholat, puasa, haji, zakat. Bukannya sebatas itu, ada ibadah-ibadah sunnah yang lain, termasuk di mana ialah di sini adalah bagi seorang salikin di dalam perjalanan yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipenuhi dengan setiap nafasnya itu ia selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah.
malamnya sepertiga malam menghidupkan malam-malam dengan ialah bertoreko, berzikir, sholat sunnah, yang lainnya sholat tahajud, sholat apa saja. Lalu dia ialah dengan wilayah dunia sosialnya, dia berbuat baik kepada sesama. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kalau hanya sebatas yang wajib kita andalkan untuk mendapat surga, mimpi kali kita. Itulah kasar, malas untuk ia beribadah. Padahal dia ada kesempatan, dia ada waktu. Jadi kalau kita lebih detailkan, dia ada kesempatan, ada waktu untuk dia ibadah. Tapi nanti tunggu bentar lagi, tuh menunda-nunda. Yang akhirnya 14 lewat. Yang akhirnya ialah lupa. Kenapa bisa lupa? Itu karena dipenuhi dengan warna ialah hawa nafsu. Ada yang namanya syaiton, jin dalam bentuk ialah jin itu yang berbentuknya jin yang disebutnya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin yang itu yang masuk atau yang ada di dalam dada manusia yang membisikkan ketika ada apa itu ajan subuh, padahal udah melek padahal ajan. Bisikin dia tuh. Sebentar lagi dingin di luar, hujan. Oh iya hujan. Lagi ke masjid agak jauh nih. Udah sebentar lagi selimut tuh. Terus sama dengan itu ya, jin itulah yang membisikkan untuk ialah malas beribadah. Akhirnya bangunnya jam 7 sudah lewat tuh. Inilah yang disebut tidur yang haram. Tidur yang haram ini. Kenapa? Sudah bangun dengan ajan, orang lagi 12. Ini tidur yang haram. Ini karena adanya malas berbuat macam-macam ibadah maksudnya. Coba dong kebayang kalau orangnya malas ibadah, apa iya ingin mengharapkan kebahagiaan akhirat? Enggak akan dapat kebahagiaan akhirat itu. Itu ibadah orang yang malas. Sedangkan malas ini yang disebut kasal ini ialah penyakit di dalam jiwa dan hati kita. Penyakitnya seorang salikin, yang dimana seorang salikin adalah disuruh untuk ialah melawan nafsu masmumah, nafsu tercela yang ada di dalam dirinya. Nafsu amarah, lawak dan salat itu semua dilawan. Kasal, kufur, malal, sum'ah, hijab, asbun, itu semua dilawan. Kalau itu tidak dilawan, maka muncullah yang ada malas ibadah walau ada kesempatan, walau ada waktu. Dengan dalih, banyak nih Pak Salikin. Dengan dalih apa? Mentang-mentang sudah tahu ilmu tauhid dan hakikat, berdalihnya, ya saya kan sholat tidak sholat, kalau memang Allah mengundurkan sholat, saya pasti akan sholat. Tuh, itu namanya ialah pembenaran akan hawa nafsu dirinya. Namanya itu orang yang lihat sebagai nafsu, sebagai pembenaran untuk dirinya. Nah, itu adalah kasar, malas. Walaupun dia ada waktu untuk ibadah, dia tidak melakukan ibadah. Yang kedua, futur. Apa itu futur? Lemah. Kalau ini tidak malas, tapi lemah. Lemah di dalam ialah mendirikan ibadah. Lemah mendirikan ibadah. Contohnya orang yang dihinggapi lemah dalam ibadah. Contohnya dengan ajar subuh dia bangun. Setelah bangun, aduh, apa dibilang malas banget ya? Kenapa? Dingin banget, mau bilang
nanti aja deh, dia lemah untuk mendirikan ibadah. Pegang air kok dingin, aduh, nanti aja deh sholatnya. Dia lemah. Nah, ingat yang disebutlah futur, lemah di dalam mendirikan ibadah. Orang yang lemah di dalam mendirikan ibadah, dia berarti ada yang namanya di dalam dirinya kekosongan, ketidakyakinan di dalam dirinya untuk beribadah. Kalau kasar, malas, selesai. Futur, dia lemah, mau torekot, aduh, besok kerja lagi, takut. Yang namanya ngantuk, takut. Ini namanya lemah di dalam mendirikan ibadah. Mau zakat, mau infak, mau sedekah, aduh, besok padahal di zakat wajib, besok anak gua makan apa ya, ada bisnis-bisnisnya, tuh lemah. Dan banyak macam lainnya. Kan ada kebimbangan di dalam dirinya dalam urusan hak dunia, lemah di dalam torekohnya. Padahal kalau orang yang torekoh istiqomah, dulu tuh waktu ya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, di awal-awal deh, saya ajak dia kali udah torekoh malam, semangat tuh, sampai ada istiqomah namanya, semangat tuh, Pak di Eli waktu masih ngajar, katanya nikmat. Kenapa? Bayangin tiap hari torekoh non-stop, harus paginya ngajar. Awal-awal memang susah. Awal-awal tuh kata beliau adalah iya ngantuk lah, pokoknya bercampur aduk lah, mau bangun susah segala macam. Tapi ketika ketemu adalah nikmat istiqomahnya, nikmat maksudnya ibadahnya, enjoy, enak, biasa. Kalau ngantuk di sekolah kata orang ngajar, udah nyolok-nyolok tuh, melipir, klub, yang penting tidur setengah jam, 40 menit, 15 menit, seger. Terus malamnya begitu lagi semua. Ada kenikmatan di dalam ibadahnya. Kenapa? Karena futur itu, lemah itu sudah dilawan. Jadi sudah dilawan futur itu. Jadi nggak ada kebayaran rasa takut. Takut akan ialah yang berdampak dari ibadahnya. Padahal orang yang ibadah yang torekoh itu, yang memang yang benar-benar mendirikan torekoh, rangkaian itu kan sholat tasbih, sholat sholat mutlak, sholat tasbih, doa, zikir, selesai. Nah, itu pada Allah menjamin kehidupan, keberkahan di dalam dunianya. Maksudnya adalah dunianya tidak akan terlunta-lunta. Salah satunya itu manfaat dari sholat tasbih. Apa iya orang yang adalah takut kalau malam berkor nanti adalah siangnya ngantuk mau kerja segala macam? Nah, itu berarti takut, lemah, bimbang dengan dunianya. Padahal tidak seperti itu. Padahal kalau sudah menemukan adalah ritme di dalam ibadah, akan enjoy, nikmat maksud di dalam ibadahnya. Jadi sudah jam tubuhnya itu sudah ialah otomatis melakukan ritme di dalam kehidupan sehari-harinya. Sudah tahu, makanya ya kan disebutkan man awfan nafsah faqad awfah. Barang siapa kenal dirinya disayangkan Tuhannya. Maksudnya kita kenalilah diri kita dulu, kelemahan yang di dalam diri kita kenali dulu, nafsu yang di dalam diri kita kenali dulu semua. Setelah kenal baru jihadul akbar, jihadul nafs, perang melawan nafsu. Perang yang besar yang perang melawan nafsu. Jadi kita tahu keadaan diri kita dulu, sehingga kita bisa menentukan jalan untuk kepada Allah, sehingga kasar, futur dan malah itu tidak menghinggapi kita, tidak menghinggapi dalam arti ada di dalam diri kita dalam bentuk penyakit batiniah. Ini lemah, ya bilang futur. Lalu malal. Malal itu kan pembosan, penjemu. Ini beda lagi nih. Pembosan, penjemu. Penjemu dalam arti ini contohnya, dia sudah ibadah,
Anggaplah dia sudah torikoh, wah sudah lama tiap hari torikoh, tapi kok belum melakukan makrifah, akhirnya dia berhenti. Padahal yang dimaksud ialah torikoh itulah untuk membenahi dirinya, memerangi hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, untuk langkah selanjutnya. Ketika ada bosan, penjemu, merasa udah gitu aja toreko, udah gak ada gairahnya, udah gak ada semangatnya. Inilah penyakit yang namanya ialah malam, pembosan. Sedangkan kita disuruh ialah dalam ibadah itu yang paling utama ialah, makanya kita berilah istiqomah, karena istiqomah itu disebut ialah al-istiqomatul khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah dalam wilayah apa saja, apalagi dalam wilayah urusan akhirat ibadah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Apalagi ada kalau wilayah dunia, orang istiqomah pasti akan menemukan ialah kebahagiaan di dalamnya. Istiqomah, orang yang istiqomah di dalam bekerja, meraih rezeki, dia akan hidup dengan pekerjaan. Allah tidak akan menelantarkan hambanya yang adalah istiqomah, apalagi dalam wilayah ukhrawi, akhirat. Kalau pembosan disebutlah penjemu, pembosan yang disebutlah malam itu adalah menghigapi diri kita. Ini yang menjadi persoalan, sehingga kita dapat berhenti di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah malam, kasal, wudu dan malam yang dapat menghentikan perjalanan kita kepada Allah. Itu adalah penyakit hati, penyakit batiniah. Nah, penyakit-penyakit itu dapat diobati. Dengan cara benar-benar berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholah. Sesungguhnya Allah suka terhadap orang yang membersihkan dirinya dalam bentuk pembersihan dirinya, membersihkan diri dalam bentuk mengeluarkan penyakit-penyakit masmumah, termasuk kasal, kutuk dan malal yang ada dalam dirinya. Dengan wa dzakara isma rabbih fasholah, dengan ingat nama Tuhannya, ingat nama Tuhan dengan batin, dengan zikir, sehingga penyakit itu keluar di dalam diri kita, di dalam jiwa hati kita. Karena kasar, kutuk dan malam ini ada pada nafsu yang disebutnya sawalat. Nafsu sawalat, kasar, kutuk dan malam. Di samping ada sunnah dan hasbun atau hijab. Ini nafsu sawalat. Nafsu sawalat inilah nafsu yang sebenarnya nafsu yang disebutnya mencampur adukan antara hak dan yang batil. Nafsu sawalat nih mencampur adukan antara hak dan yang batil. Kenapa? Hanya diri kita lah yang menganggap perbuatan itu baik. Bal sawalat anfusukum amro. Qala bal sawalat anfusukum amro. Jadi hanya diri kita lah yang menganggap perbuatan itu baik. Ini nafsu sawalat mencampur dengan dan yang batil. Oleh karena itu semua dikeluarkan.
di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam penyakit jiwa kita. Keluarkan itu semua, sehingga kasal itu dan malu itu sudah tidak hinggap lagi di dalam diri kita. Nah, karena mencampur adukan antara hak dan yang batil inilah mana yang hak, mana yang batil. Seperti tadi yang contoh malas sholat. Karena apa? Karena mencampur antara hak dan yang batil. Mentang-mentang mengetahui ilmu tauhid dan hakikat, mengklaim bahwa ia kalau sholat kan saya adalah, kalau memang Allah menggambarkan saya akan sholat. Nah, inilah yang sudah mencampur antara hak dan yang batil. Jadi adalah kasar dan malah inilah penyakit, banyak penyakit yang banyak menghinggapi para pejalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasar, malas, futur, lemah, dan malah tidak pembosan, penjemuk. Nah, karena merasa ada stagnan di dalam ibadahnya. Padahal di dalam ibadah menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibutuhkan adalah istiqomah. Sekali lagi istiqomah. Karena kita tidak tahu, kalau menganalogikannya begini, kita kan disebutkan yang disebut ialah faman kana yarju liqa rabbih falyamal amal shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Barang siapa yang hendak mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Jadi siapa yang mau mengharapkan perjumpaan dengan Allah? Kita nih. Maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan syirik dengan sesuatu apapun di dalam ibadahnya. Kalau kita mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, berarti dirikanlah yang disebut perbanyaklah amal ibadah. Dan jangan syirik di dalam ibadahnya walau dengan sholat dua. Kalau dianalogikan, kita inilah seperti adalah pengantin yang sedang mais berhias muka. Ibadah itulah untuk mempercantik diri kita, mempercantik diri kita. Masuk ibadah-ibadah dalam bentuk amal ibadah tersebut. Yang penting kita bersolek. Teruslah bersolek sehingga Allah datang untuk menjemputnya. Karena kan dijelaskan barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka beramal soleh. Jadikanlah amal soleh itu untuk bersoleh, untuk mempersoleh, mempercantik, untuk perindah diri kita. Kalau ada penyakit kasar putus malam, kalau ada penyakit itu, apa iya? Yang ada ialah tambah gemuk, bukannya tambah cakep, tambah gemuk. Apa iya Allah mau melirik? Oleh karena sekali lagi di dalam ibadah, amal ibadah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk syariat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka itu lakukan, jalankan dengan istiqomah kewajiban-kewajiban kita di dalam nilai syariat, lalu ditambah dengan pengamalan dalam nilai kaifiat di dalam perjalanan kepada Allah dengan mempercantik diri, bersolek untuk mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Inilah bagi orang-orang yang benar-benar ada di jalan Allah, yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan dirinya, Tuhannya. Jadi itu yang disebut kendaraan. Lalu yang disebut mursyid, yang mursyid pembimbing. Di dalam perjalanan kepada Allah wajib
yang namanya ada pembimbing, mursyid. Jika tidak ada pembimbing, maka pembimbingnya ialah kuasa itu ialah setan, maka sehnya itulah setan. Jadi tanda-tandanya orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah ialah diperjumpakan dengan seorang mursyid. Bagi seorang pejalan kepada Allah, tanda-tandanya ialah ditunjuk oleh Allah ialah may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang mengharapkan, bukan maksudnya barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk, diperjumpakan dengan waliyyan mursyida. Syekh mursyid, guru yang mursyid, yang dapat membimbingnya ialah dalam wilayah perjalanannya menuju pada Allah Subhanahu. Jadi mempunyai mursyid itu wajib bagi seorang pejalan, seorang salikin, seorang yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia seorang ulama yang besar sekalipun, ulama fikih yang besar sekalipun, ahli tafsir sekalipun, ketika dia hendak berjalan kepada Allah, maka wajib mempunyailah mursyid, pembimbing. Oleh karena itu, ketika kita hendak mengambil atau hendak mengangkatkan diri sebagai seorang guru kepada seorang mursyid, yang perlu dilihat ialah pertama ialah apa sih tanda-tandanya? Apakah dia harus bisa terbang, bisa jalan di atas air, sakti mandraguna? Bukan. Yang perlu dilihat itu ialah pertama akhlaknya. Apakah akhlaknya itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Dia berbudi pekerti yang baik. Kalau memang iya, lalu ialah boleh mengangkat dirinya menjadi seorang murid kepada guru tersebut, mursyid tersebut. Serahkan lahir batin kepada mursyidnya, karena memang mursyidnya yang tahu. Serahkan dalam bentuk ilah totalitas, dalam bentuk bimbingan. Seperti ada contohnya adalah bagaikan mayat itu kan di hadapan amilnya, udah serahkan semuanya karena mursyid yang tahu dalam wilayah ilah batinnya, di mana adalah butuh yang namanya ilah pembimbing untuk berjalan kepada Allah, termasuk memerangi hawa nafsu. Mursyid akan memberikan dalam bentuk ilmu untuk memerangi, untuk membersihkan jiwa hatinya dari noda-noda nafsu tersebut. Jadi mursyid itu penting. Guru pembimbing itu sangat penting bagi orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pembimbingnya, maka pembimbingnya itu setan. Nah, sekarang banyak nih orang-orang yang kalau melihat adalah dia di Facebook, di medsos lah pokoknya, orang yang berbicara tentang wilayah hakikat. Kenapa? Ya itulah yang sebetulnya berbicara bukan pada ahlinya dan bukan pada tempatnya. Tapi kalau kita di sini berbicara tentang wilayah tauhid hingga hakikat, dan kita mengkaji tentang ilmu yang Allah cintai, dan ini adalah makomnya kepada ahlinya di tempatnya, maka tempat inilah yang dimuliakan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Manfaatnya, orang yang duduk di sini mendengarkan ilmu, lalu ilmu itulah sampai dalam hatinya bersemayam. Gitu. Pahalanya, kalau ngomong pahala itu, pahalanya itu adalah sama dengan pahalanya orang yang ibadah sunnah kalau tahu. Itu baru ilmunya masuk dalam hatinya, bersemayam. Kalau diamalkan, lebih lagi. Setiap napasnya itulah bagaikan itulah pahalanya itu seperti orang yang ibadah sunnah selama 7 tahun.
bernapas, nggak bayang dong. Oleh karena itu kita duduk di sini ialah untuk menimba ilmu, untuk mengkaji ilmu, sehingga ilmu yang kita dapat untuk yang sebelah pelita nur Allah di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, kalau kajian itu ya, insya Allah akan kami lanjutkan pada kajian yang akan datang. Tapi sebelumnya sebelumnya saya mau kasih pengumuman ya, holding sih sebetulnya, nanti pengumuman ada resmi oleh sekjen PAS ini. Jadi insya Allah siapa yang berkorban boleh siap-siap untuk berkorban. Korban itu tidak ada kata saya sudah korban tahun kemarin, tidak. Pada saat ada rezeki, Allah memberikan rezeki, maka boleh dia berkorban. Jadi korban itu boleh diartikan wajib, dan akan kutip wajib bagian 24 atau yang ditentukan oleh Allah yang ada rezekinya. Jadi jangan ada istilah saya sudah korban tahun lalu, tidak. Bahkan kursi kita itu sampai kalau bisa korban itu 7 kali, jangan pernah putus. Kenapa? Ada rahasia di dalamnya dan wilayah hakikat. Korban itu hakikatnya untuk membunuh yang disebutlah apa? Nafsu kebidatangan maksudnya di dalam diri kita. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, nafsu itu kan amal itu kan ada ya sebenarnya nafsu bahimia dan sampeyan, binatang buas dan binatang ternak. Nafsu itulah yang kita bunuh hakikatnya di dalam diri kita. Sedangkan di dalam itu banyak banget nafsu tersebut. Jadikanlah momen Idul Adha adalah untuk kita berkurban, dan insya Allah semoga dengan kurban tersebut kita mendapatkan yang disebut keberkahan di dunia hingga akhirat, dan terbersihkan diri kita dari nafsu tersebut. Nah itu, insya Allah ya. Jadilah kurban itulah akan kami buka, dan nanti ada pengumuman resminya oleh pengurus PAS, dan seperti biasa adalah bagi yang ingin berkurban ialah ke Ustaz Agus, nanti adalah di share itu adalah rekening. Ada pun nominal dan jumlahnya tahun ini ialah adalah saya tanya ke Dewi adalah kambing yang bagus itu antara 5 sampai 7 juta. Nah, saya bilang yaudah kalau naikin dikit atau mau sama, kata Dewi naikin dikit aja, ya udah 6 juta jangan. Yaudah akhirnya adalah kami putuskan adalah satu ekor kambing ialah 5,5 juta. Nah, karena adalah kita mau ialah satu sapi itu ialah yang bagus, yang berat 600 kilo itu sekitar berapa tadi ya? Rupiah. Pokoknya antara sekitar 38 sampai maksudnya 35 sampai 38. Nah, itu sapi yang bobotnya 600 kilo. Kenapa? Karena kita kurban. Nah, berkurban itulah berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkurban jadi berikan yang terbaik. Kalau di kisah itulah pernah dalam kisah Qabil dan Habil, di dalam dia berkurban disuruh Nabi Adam alaihissalam untuk berkurban. Nah, Qabil tidak berkurban dengan yang jelek, sedangkan Habil berkurban dengan yang bagus, yang paling bagus. Maka Allah menerima kurbannya ialah Habil tersebut. Nah, panjang kalau cerita. Nah itu, jadilah berkurbanlah dengan yang bagus, yang baik, yang terbaik. Nah itulah. Jadi adalah itu. Jadi sedikit sounding pengumuman nanti adalah resminya itulah pengurus yang mengeluarkan, dan insya Allah adalah bagian memang adalah ingin berkorban. Semoga Allah melimpahkan rezekinya baik di dalam wilayah dunia maupun wilayah akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa billahi Muhammadin nabiyyan, raditu billahi wa billahi Muhammadin nabiyyan, raditu billahi wa billahi Muhammadin
bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.